Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan 35 channel. Jangan lupa untuk mendukung kami, like dan subscribe, juga komen. Kali ini kita akan membahas tentang penggunaan salah satu trafo. Jadi ini adalah transformator. Trafo itu tidak hanya digunakan untuk amplifier saja. Salah satu contohnya kita bisa menggunakan trafo ini untuk ngetes loudspeaker ini apakah normal atau tidak. Caranya bagaimana? Caranya adalah trafo ini, kita tahu bahwa trafo ini akan mengeluarkan tegangan AC kalau kita masukkan listrik. Jadi dia akan mengeluarkan tegangan AC sesuai dengan apa yang tertera di sini. Sekarang kita tes. Ini contohnya. Saya akan ngetes CT dengan 40. Nah, ini kan keluar 40 volt. Nah, 40 volt ini bedanya kenapa kok kita pakai trafo besar 25 ampere atau bahkan lebih besar. Ini dalam rangka kalau nanti dipasang beban, ya, beban, dikasih beban, mungkin itu resistor atau apapun, pokok beban ya, lampu. Ini tegangannya agak ngedrop. Ini contohnya, ini ada beban, ini adalah beban 4 ohm. Jadi beban 4 ohm. Beban 4 ohm ini sekarang saya akan memasukkan ke listrik ini 40 volt. Kita lihat apakah arusnya turun atau enggak tegangannya ya. Kalau tegangannya turun berarti trafo ini ya kurang baik. Kita menggunakan hambatan 4 ohm. Kita cek di sini hambatannya dulu ya. Apakah benar 4 ohm ini? Kita lihat ya. Nah, ini 4 ohm persis, 4,0 ohm. Nah, 4 ohm kalau ini ada 40 volt, berarti arusnya nanti adalah seperti ini. Ya. Kalau tegangannya 40 dibagi R-nya adalah 4 ohm. Ini volt, maka arusnya ketemu, yaitu kira-kira 10 ampere ya. Nah, kita cek benar enggak ini. Kita lihat ini. Ini ada tang ampere untuk mengukur arusnya. Kita masukkan beban. Ini bebannya 4 ohm. Nah, kita masukkan. Nah, sekarang lihat di sini 9,7. Memang tidak persis 10. Kenapa? Karena tegangannya turun ini. Kita lihat. Persis sebenarnya ya 3,38 volt ini bagi ini. Dibagi 4 ya, nanti ya ketemunya itu tadi apa sesuai arus ini tadi. Nah, sekarang bebannya kita ganti dengan loudspeaker ini. Ini ada dua loudspeaker 18-an ya. Speaker 18-an ini normal enggak? Kalau kita pasang ini, kita colokkan situ, terbakar enggak? Jawabannya tidak. Kenapa kok tidak terbakar? Karena kalau speaker ini kita masukkan ke tegangan AC ini, ya, maka ini sama dengan sumber gelombang 50 Hz. Jadi kalau ini saya gambar seperti ini, nah ini adalah 50 Hz dengan tegangan 40 volt. Maka kalau ini kita pasang loudspeaker seperti ini, nah ini ya, maka dia akan mengeluarkan 50 Hz. Berapa daya yang keluar? Ya, kita hitung secara mudah saja. Nah, R-nya ini adalah 4 ohm ya. Maka kalau tegangannya 40 berarti 40 kuadrat per 4 ohm. Nah, maka akan ketemu P sama dengan 1600 bagi dengan 4. Maka di sini akan menghasilkan cuma 400 watt. Nah, kalau speaker 4 ohm ini dibagi 2, maka tiap speaker ya, itu hanya kumanan 200 ohm, 200 watt. Maka aman-aman saja. Kita tes sekarang, masukkan. Kita dengarkan bunyinya. Kita lihat ininya, ampernya 2,8
sekarang akan kita tes. Kalau ini saya masukkan tegangan 72, memang ini agak ekstrim ini ya. Kita masukkan ini 72 volt, kita tes. Kita masukkan ini, kita lihat. Nah, ternyata ini menghasilkan 71 volt, dekatkan ya, kelihatan 71 volt ya, 70. Anggap saja ini 70 volt. Kita hitung lagi. Ya. V-nya 70 volt. Z-nya atau hambatan impedannya adalah 4 ohm. Maka daya yang keluar ini dianggap murni ya, murni. Maka adalah V kuadrat per R, R atau Z ya. Didekatkan ya sama saja lah. Ini kalau hitungan teliti enggak sama memang, cuma ini penyederhanaan bahwa kita membuktikan bahwa ini keluar daya seperti itu. Ini V kuadrat adalah 70 kuadrat bagi 4 ohm. Maka ini akan keluar 49 ya, dibagi 4. Yaitu 1200 berapa? 25 ya. 1225. 1225 kalau dibagi 2 berarti sekitar 600 watt. Berarti speaker ini kalau kita masukkan ke dalam tegangan 70 volt juga aman saja, tidak ada masalah. Loh kok keprek, berarti ya speakernya nggak normal, atau speakernya tidak kuat daya 600 watt. Jadi kalau speaker ini mampu 600 watt, maka dia akan normal. Kita tes sekarang. Tes ya. Kita cek di sini arusnya kelihatan ya. Meskipun nggak pakai amplifier bisa seperti ini. 91,6 ya. Artinya begini, artinya bahwa saya tidak membohongi Anda semua. Ini hanya untuk indikator bahwa ada bunyi tadi. Ada bunyi dengan kekuatan 90 dB lebih. Nah, saya kira itu untuk penjelasan lain. Coba kita, kalau speakernya kecil ini bisa enggak? Kalau speaker kecil ya harus dihitung lagi. Jadi speaker ini contohnya kekuatannya hanya 20 watt contohnya ya. P speaker 20 watt. Maka dia mampu tegangan berapa volt? Kita hitung di sini. Bahwa P sama dengan V kuadrat per R ya. R-nya speaker, loudspeaker. Ini speaker ini 16 ohm. Jadi 16 ohm. P-nya adalah ini hanya kecil, ini hanya 20 watt. 20 watt. Maka berapa V-nya? V sama dengan ya akar dari ini P per P kali R ya. Nah, di sini. Itu akar dari P, B-nya 20 kali 16. Di akar dari 300 ini kali 2 320. Ini satuannya volt. Itu tadi kalau kita hitung ketemunya adalah 18 volt. Nah ya. Nah, 18 volt ini kita yang ada di sini hanya 25 volt. 18 tidak ada. Jadi kalau 18 tidak ada ya coba kita pakai 25. Kita pakai kalau 25 mampu enggak? Kita cek lagi kalau pakai 25. Nanti kalau V-nya 25 volt, nanti keluar daya berapa seperti itu. Terus Z-nya tadi atau R-nya ya sama dengan 16 ohm. Maka dayanya keluar berapa ya? V kuadrat per R. Ini 25 kuadrat per 16. 625 dibagi 16. Jadi dia hanya mengeluarkan daya
Sekali lagi ini ya, sekali lagi ini hanya untuk speaker bass. Kalau middle ya tidak cocok karena dia pada frekuensi di atas 200 Hz. Ini untuk bass-bass saja. Bass biasanya kan 100 Hz ke bawah. 625 dibagi 16. Jadi dia mengeluarkan tegangan 40 watt. Ya kan yang dicari dayanya tadi ya. Jadi 40 watt itu untuk 2 speaker. Jadi kalau satu speaker 20, satu speakernya 20. Jadi kalau loudspeaker ini mampu 20 watt, coba kita pakai kapasitas. Kita pakai kapasitas 40 mampu enggak? Kita masukkan ke tegangan 25. Oh, loudspeakernya ini ya. Nih. Kita masukkan ke tegangan 25. Tidak ada masalah. Jadi dia pun bisa mengeluarkan dengan dB 90 desibel. Ini ya. 91. Tapi memang jaraknya dekat ya. 91,5 desibel. Artinya apa? Speaker ini aman-aman saja sampai batas kapan? Ya asalkan dia mampu memang 40 watt ya sampai kapanpun ya tidak ada masalah. Sampai skopnya rusak biasanya. Ya. Tapi kalau dia nggak mampu 40 watt ya tentunya speaker ini akan terbakar. Kita coba pakai speaker yang kapasitasnya, mungkin ada speaker yang tidak punya kapasitas besar, kita pakai tegangan 25. Nah ini, jadi ini hanya berkapasitas 6 watt, 8 ohm 6 watt, ya 8 ohm 6 watt. Kita hitung sekarang, wattnya sama dengan 6, jadi ohmnya, R-nya ya sama dengan ini 8 ohm. Maka tegangannya dia mampu berapa volt, yaitu V kuadrat per R itu kan sama dengan P ya. Jadi kalau V nya dia mampu berapa ya, V sama dengan akar dari P kali R ya. Akar dari dayanya tadi kan cuma 6 watt, 6 watt kali R nya 8 di akar dari 48 ya, kira-kira sama dengan 7 volt. Berarti dia hanya mampu sampai 7 volt. Jadi kalau ini saya kasih 25 ya terbakar. Jadi kalau ini kita kasih 25 volt seperti ini, kita biarkan lama ya dia akan terbakar. Kita cek aja ini 25 volt. Kenapa? Karena dia suaranya nggak normal. Dibiarkan lama nanti terbakar ya. Nah sudah bau sekarang. Artinya dia pada 8 ohm, ada bau ya ini. Ini dia akan mengeluarkan daya besar karena apa? Karena pada tegangan 25 volt dia akan mengeluarkan daya, kalau pada P sama dengan P kuadrat per R. Kalau R-nya memang 8 ohm, coba kita hitung tadi 25 kuadrat per R-nya adalah 8 ohm. 625 dibagi 8, maka 78 watt. Jadi speaker ini tadi kalau masuk ke tegangan 25 dia mengeluarkan 78 watt. Kalau kepingin 6 watt persis ya masukkan tegangan 7 volt saja. Jadi kalau dia dipakai tegangan rendah tentunya ini 7 volt. Ada ini 25 dengan 7 volt, maka ya dia akan normal-normal saja watt. Nah seperti ini. 7 volt sampai kapan ya? Sampai besok ya nggak apa-apa ini. Ya, seperti itu. Jadi pemirsa sekarang sudah mulai tahu kalau ngetes speaker itu ya tidak usah repot-repot sebenarnya. Pakai tegangan dari trafo aja sudah cukup. Bahwa speaker ini goser apa tidak, normal apa tidak sudah cukup. Ya dengan sedikit hitungan lah biar nggak ngawur. Saya kira itu mudah-mudahan semua tahu ya, semua tahu bahwa cara ngetes
loudspeaker itu bisa salah satunya dengan cara menggunakan transformator. Jadi meskipun kalian tak punya amplifier, kalau kepingin ngebass ya gampang saja, masukkan ke trafo sudah ngebass, nanti horeg semua. Jadi kalau Anda semua kepingin nangkap horeg, pakai trafo yang besar, masukkan ke tegangan yang sesuai, sudah nanti horeg sendiri. Terima kasih, semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.